Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Tipe Otomotif Channel. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan selalu sehat, selalu baik-baik saja, tetap jaga kesehatan dan tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya teman-teman. Jumpa lagi dengan Tipe Otomotif Channel. Kali ini Tipe Otomotif Channel akan berbagi sharing kepada teman-teman, khususnya bagi teman-teman yang lagi ingin membeli, sedang mencari mobil bekas seperti ini ya, mobil Avanza dan Xenia khususnya ya. Tip kali ini saya akan memberikan langkah-langkah atau urutan cara pengecekan mesin mobil bekas sebelum teman-teman membeli mobil bekas. Mudah-mudahan nanti video ini ya bisa bermanfaat ya, bisa menjadikan panduan teman-teman dalam membeli mobil bekas, khususnya pengecekan pada bagian mesin. Oke, sebelum kita lanjut videonya, mohon didukung terus Tipe Otomotif Channel ya dengan cara like, share, dan subscribe. Baik, langsung saja ke urutan cara pengecekan mesin sebelum teman-teman memilih atau sedang mencari mobil bekas. Oke, yang pertama ya, untuk teman-teman ya, saat mencari mobil bekas ingin melakukan pengecekan pada bagian mesin, sebaiknya saya sarankan kondisi mesin belum dinyalakan. Jadi untuk pengecekan mesin jangan menyalakan mesin dulu. Jadi mesin kondisi dingin, mesin belum dinyalakan, mesin kondisi mati. Itu yang saya sarankan ya untuk pengecekan bagian mesin. Yang pertama yaitu kita cek dulu bagian pendingin, sistem pendingin pada mobil, yaitu khususnya radiator ya. Jadi pastikan radiator ini kondisinya masih bagus, karena apa teman-teman, ini berakibat fatal ya jika terjadi kerusakan pada bagian pendingin khususnya radiator. Untuk radiatornya yang perlu dicek yaitu kita pertama buka dulu tutupnya ya, seperti ini. Kita cek ya, tutupnya seperti ini ya. Pastikan ini ada dua buah valve ya, ini masih bekerja. Untuk yang valve yang kecil yang di atas ini untuk menyedot kembali air radiator masuk ke dalam radiator. Ini sudah ada videonya di video saya sebelumnya untuk fungsinya. Di sini untuk video kali ini saya pastikan pada saat teman mengecek itu, pastikan kondisi tutupnya masih baik, masih bagus, silsilnya, valve-nya itu tidak bocor ya. Ini masih bisa main ya. Ini ada pernya, tidak ada, ditekan gini. Ini masih bisa naik turun ya. Ini tandanya masih bisa bekerja dengan baik tutupnya. Sekali lagi, ini tutupnya ini kecil sepele, tapi akibatnya fatal bila tidak bisa bekerja dengan sempurna ya. Karena ini sangat bisa mengakibatkan mesin overheat ya, karena tutupnya yang rusak. Oke, kemudian kita lihat sekali lagi, cek tutupnya. Jika ada karat atau kotor ya, kuning-kuning itu tandanya berarti air radiatornya, coolant-nya sudah jelek. Ini bersih sekali ya. Dan kemudian dicek, pastikan masih menggunakan coolant ya. Ini menggunakan coolant warna merah, kelihatan enggak ya? Di dalamnya juga tidak ada karat-karat ya, bersih ya. Ini jadi inilah fungsinya kalau mobil itu menggunakan coolant, apalagi mobil yang sudah VVDI ya, itu seperti ini ya teman-teman. Itu jika menggunakan coolant itu akan lifetime-nya lebih lama ya. Itu radiator akan lebih awet, mesin akan lebih dingin gitu ya. Ini bisa dilihat ya, ini menggunakan coolant warna merah. Dan tutupkan lagi, tutup radiatornya, tutupnya yang benar ya, yang pas ya posisinya. Nah, posisinya seperti ini ya. Pastikan tutup radiator dan radiator masih menggunakan coolant, tutupnya masih bagus. Pengecekan selanjutnya yaitu saya tambahkan sedikit ya, untuk sistem pendingin itu tutup itu ya, upper tanknya ini kan menggunakan plastik ya bahannya. Untuk Avanza Xenia itu pastikan kondisinya tidak ada yang retak-retak, kondisi masih bagus. Kemudian selang-selangnya ya, selang atas, selang bawah itu kondisinya juga masih bagus, jangan sampai retak apalagi bocor. Sekali lagi, sistem pendingin ini pengaruh dengan
keawetan mesin ya. Jika terjadi bocor atau rusak, itu pendingin tidak bekerja dengan baik, maka mesin akan overheat, maka mesin akan jebol. Pengecekan selanjutnya ya, setelah tadi yang pertama sistem pendingin radiator, kemudian kita cek volume oli, kondisi oli mesin. Kita buka dipsticknya ya, di sini untuk mobil Avanza ya. Nah, ini di sini kita bisa melihat volume dari olinya teman-teman. Nah, ini di ujung dipstick ini ada, bentar, saya fokuskan dulu ini, bentar. Yang pertama, pastikan volume oli berada di antara garis batas ini ya. Ini yang atas, ini yang bawah. Jadi maksimal di volumenya ada di sini. Jika dikurang dari setengah ini, sebaiknya ditambahnya olinya ya. Untuk berkurangnya oli, jika volumenya berkurang itu ada beberapa indikasi ya. Itu bisa terjadi kebocoran atau mesinnya ngobos, oli ikut terbakar, yaitu maka teman-teman perlu mencurigai hal tersebut. Untuk normalnya volumenya itu diantara batas bawah dan batas atas ini ya, minimal di tengah-tengah ini, berarti kondisinya normal. Kemudian cek juga kualitas olinya, kekentalannya, juga warnanya. Jika terlalu kental, jika teman-teman mengecek kualitas kekentalan oli ini lalu kental, teman-teman juga bisa curiga ya, karena ada sebagian yang mengakali diisi oli kental, oli gardan itu lebih kental, fungsinya agar suara mesin lebih halus lagi. Berhati-hati ya, normalnya ini oli itu tidak terlalu kental dan tidak terlalu encer. Kalau terlalu encer pun, kalau sudah bentuk seperti air, itu tandanya olinya sudah jelek atau harus segera diganti. Kemudian untuk warnanya itu tidak hitam ya. Kalau sudah hitam itu berarti terlambat ganti oli, olinya sudah jelek teman-teman. Itu untuk pengecekan volume dan kualitas oli. Selanjutnya masih berhubungan dengan oli mesin ya. Kita buka tutup oli mesinnya. Ini kan tadi kan saya sarankan untuk pengecekan mesin itu sebaiknya sebelum mesin dinyalakan ya, jangan menyalakan mesin dulu, agar kita juga bisa enak ya untuk pengecekan pendingin, agar tidak panas ya, radiator tidak panas, olinya tidak masih dingin. Ini mudah dibuka kalau kondisi dingin. Nah, seperti ini kita buka ya, tutup olinya. Nah, kita tengok bagian dalam mesin. Kalau masih putih bersih seperti ini, tidak ada kerak dan lumpur, itu bertanda berarti olinya bagus, otomatis pelumasan mesin di dalam mesin ini juga bagus. Jangan sampai ini terjadi lumpur atau kerak ya teman-teman, itu tandanya bisa bertanda itu kemasukan oli palsu ya, bisa memperburuk kinerja dari mesin. Kemudian ditutupnya ini juga bisa dicek ya, pastikan tidak ada kerak atau slak atau lumpur pada oli ditutup ini. Kita bisa mengetahui kondisi mesin dari lubang oli ini ya teman-teman. Jika kondisi di dalam lubang ini terdapat lumpur atau hitam ya, itu bisa akibat dari telat ganti oli, tidak pernah ganti oli, atau pernah menggunakan oli palsu ya. Sekali lagi, pastikan kondisi di dalam mesin ini bersih seperti ini ya teman-teman, tidak ada lumpur dan kerak. Selanjutnya, setelah dipastikan pendinginnya masih bagus, tutupnya masih bagus, masih menggunakan coolant, selang-selangnya aman, kemudian volume oli tidak berkurang, kualitas oli masih bagus, tidak hitam, tidak encer, tidak terlalu kental, kemudian kita cek tutup olinya di dalam mesin itu kondisinya bersih, tidak ada indikasi telat ganti oli atau kena oli palsu. Pengecekan yang terakhir yaitu kita ngolong teman-teman, kita cek bagian bawah mobil.
Oke, kita cek di bagian bawah mobil, pastikan tidak ada rembes-rembes atau oli netes atau bocor, bahkan netes ke lantai ya teman-teman. Pastikan tidak ada kebocoran pada sil-sil dan perpak-perpak bagian mesin. Pastikan mesin itu kering, karena jika terjadi kebocoran bisa mengakibatkan nanti kehabisan oli dan akibatnya overheat dan mesin jadi ambiar teman-teman ya. Pastikan kering untuk bagian mesin di bawah ya, tidak ada rembesan dan tetesan oli. Oke, itu tadi ya teman-teman beberapa tips dari saya. Jika teman-teman untuk urutan bagaimana cara mengecek kondisi mesin mobil bekas sebelum teman-teman membelinya, pastikan jika sudah dicek dan dipastikan semuanya aman, kering, semuanya bagus, terserah teman-teman melakukan. Selanjutnya teman-teman bisa melakukan pengecekan bagian-bagian lain seperti bodi, interior, kaki-kaki ya teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Sampai jumpa di video tipe otomotif selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.